dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibu Bapa, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, jumpa lagi bersama dengan saya Romo Raffi Uran CSSR dalam renungan hari Minggu biasa yang ke-27. Bacaan-bacaan yang kita dengarkan pada hari ini mengisahkan tentang kebun anggur dan hasil yang dipanen dari kebun anggur itu sendiri. Bacaan pertama yang kita dengar hari ini yang diambil dari kitab Nabi Yesaya yang diberi judul Nyanyian tentang Kebun Anggur. Kebun anggur yang dimaksud di sini adalah bangsa Israel. Bangsa Israel sering mengecewakan Allah dengan tidak menaati Allah, dengan penyembahan-penyembahan berhala, dengan melanggengkan ketidakadilan dan menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Maka mereka kemudian dikatakan sebagai kebun anggur yang telah menghasilkan buah anggur yang asam dan pahit. Dalam bacaan kedua, kita mendengar nasihat yang baik dari Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Filipi tentang apa yang harus mereka pikirkan dan apa yang harus mereka lakukan. Orang-orang Kristen di Filipi telah menerima Injil dengan antusias dan terus mendukung Paulus dalam tugas penginjilannya, terus memberikan semangat kepada Paulus dalam mewartakan Injil. Paulus menasihati mereka dengan penuh kasih sayang dan menunjukkan kepada mereka bagaimana mereka harus menjadi orang-orang Kristen yang dapat menghasilkan buah anggur yang baik. Dengan hidup baik dan menghasilkan buah, Paulus menegaskan bahwa janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi dalam segala hal nyatakanlah keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, kita semua ini juga adalah kebun anggur Tuhan. Maka kita juga harus berjuang untuk menjaga diri kita yang adalah kebun anggur itu agar tetap subur dan dapat menghasilkan buah-buah anggur yang manis dan kemudian dapat dinikmati juga oleh orang lain. Dan dalam bacaan Injil yang kita dengarkan hari ini yang diambil dari Injil Matius, kita mendengar Yesus memaparkan tentang situasi yang dialami para nabi utusan Allah, termasuk dirinya sendiri, melalui sebuah perumpamaan tentang penggarap-penggarap kebun anggur yang jahat. Para penggarap ini adalah orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, dan para ahli Taurat yang tidak mau menerima nabi-nabi dan Yesus sendiri sebagai utusan Allah. Perumpamaan ini dimaksudkan untuk menjadi peringatan keras bagi orang-orang Yahudi pada umumnya dan bagi para ahli Taurat dan orang-orang Farisi pada khususnya, karena mereka berencana untuk membunuh Yesus yang merupakan anak Allah, pemilik kebun anggur itu. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kerajaan Allah akan diambil dari kamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih dalam Kristus, apa yang bisa kita dapati atau apa yang bisa kita petik dari bacaan-bacaan yang kita dengarkan hari ini? Yesus telah memberikan gereja segala sesuatu yang diperlukan. Kekayaan-kekayaan gereja sungguh banyak dan diharapkan dapat menjadi arah dasar tindakan kita agar umat Kristiani dapat hidup baik dan menghasilkan buah yang berlimpah. Sebut saja misalnya Alkitab yang adalah sumber iman kita diberikan untuk kita dalami, untuk kita pelajari apa kehendak Allah atas diri kita. Sakramen imamat
yang diberikan kepada para pemimpin gereja untuk dapat memimpin, membawa umatnya di jalan Allah, di jalan yang benar. Sakramen tobat diberikan untuk membantu kita menyadari diri kita sebagai orang berdosa dan memohon pengampunan dari Allah. Sakramen Ekaristi Kudus sebagai sumber di mana kita menimba kekuatan iman kita lewat makanan dan minuman rohani. Sakramen penguatan di mana kita diberikan kekuatan di dalam menempuh perjalanan hidup iman kita yang dinamis. Sakramen perkawinan di mana kita diberikan kepercayaan untuk dapat berbagi cinta kasih dalam keluarga sebagai sebuah gereja yang kecil. Sakramen pengurapan orang sakit untuk memulihkan dan memperkuat kehidupan rohani dan membawa penyembuhan mental, emosional, dan fisik juga. Teladan hidup orang-orang kudus sebagai contoh bagi kita untuk bisa bekerja menghasilkan buah yang baik. Dan masih banyak lagi kekayaan-kekayaan yang ada di dalam gereja yang dapat kita jadikan arah dasar kehidupan kita. Nah, apakah kita sudah menggunakan kekayaan-kekayaan gereja ini dengan baik dan benar? Jika ya, maka kita adalah kebun anggur Tuhan yang baik, yang telah menghasilkan buah-buah anggur yang manis. Tapi jika tidak, maka kita adalah penghasil buah-buah anggur yang asam dan pahit. Oleh karena itu, ibu bapak, rekan-rekan muda dan adik-adikku yang terkasih di dalam Kristus, marilah kita berdoa bersama-sama kepada Tuhan agar Ia memampukan kita untuk berjuang dalam hidup ini, mendengarkan nasihat-nasihat-Nya, agar kehidupan kita, tindakan kita dapat menghasilkan buah-buah yang baik dalam hidup setiap hari. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.